Hai guys, perkenalkan nama saya Stephen. Saya dari kelas 3 PP2 dengan NIM 19190244. Jadi di sini saya akan membahas salah satu makanan dari Kalimantan Barat, yaitu ikan asam pedas. Penasaran dengan makanan dari Kalimantan Barat satu ini? Simak terus video berikut ini. Satu ekor ikan kakap. Saya pakai ikan kakap hitam karena ikan ini memiliki banyak kandungan nutrisi yang cukup banyak di dalamnya, seperti lemak baik. Makan ikan kakap tidak akan membuat lemak total dalam tubuh melonjak guys. Pasalnya, lemak yang dimiliki ikan ini termasuk lemak yang baik, yaitu lemak tidak jenuh. Di dalam tubuh, lemak tidak jenuh akan membantu menjaga kesehatan jantung. Selain itu, terdapat juga asam lemak omega 3 yang punya banyak manfaat bagi kesehatan. 100 gram ikan kakap terdapat sebanyak 0,31 gram asam lemak omega 3. Kemudian ada mineral. Mineral yang terkandung di dalam ikan kakap juga cukup beragam, sehingga makan ikan kakap juga bisa bikin kebutuhan mineral tubuh terpenuhi. Mineral yang terkandung pada ikan kakap antara lain kalsium, zat besi, fosfor, dan juga zinc. Kemudian ada vitamin. Tak hanya kaya mineral, namun juga ikan kakap dapat membantu memenuhi sebagian kebutuhan mineral Anda. Vitamin yang terdapat pada ikan kakap yaitu vitamin A dan D. Selain itu, ada berbagai vitamin B di dalamnya, dari folat, tiamin, niacin, hingga riboflavin. Vitamin B telah terbukti baik bagi kesehatan otak, sementara vitamin A diperlukan bagi kesehatan mata dan vitamin D adalah penentu kesehatan tulang. Kemudian siapkan setengah buah nanas yang telah dipotong menjadi 2 bagian. Nanas ini berfungsi agar masakan lebih terasa asam. Tidak hanya itu, nanas juga memiliki berbagai kandungan di dalamnya, antara lain vitamin A, B, dan C, kemudian kalsium, kalium, karbohidrat, magnesium, dan masih banyak lagi. Setelah itu ada 2 buah tomat hijau. Fungsi tomat hijau adalah untuk menambah asam pada masakan. Gizi yang terkandung antara lain vitamin C, serat, beta-karoten, vitamin K, dan mineral lainnya seperti potasium, kalium, magnesium, dan fosfor. Lalu ada 6 buah cabai rawit utuh. Cabai rawit akan menambah rasa pedas pada masakan. Pasalnya, ada banyak kandungan nutrisi yang terdapat banyak di dalam cabai. Salah satu yang paling banyak adalah capsaicin. Zat ini yang menimbulkan rasa sensasi terbakar dalam mulut. Setelah itu ada kandungan nutrisi juga beragam pada cabai rawit. Antara lain, kalori, air, protein, karbohidrat, gula, serat, dan lemak. Selain itu, cabai kaya akan berbagai vitamin dan mineral. Akan tetapi, karena hanya dimakan dalam jumlah yang kecil, kontribusi cabai terhadap asupan harian sangatlah kecil. Kemudian ada 1 batang serai yang telah digeprek. Serai ini saya pakai untuk memberi aroma pada masakan, memperkaya rasa pada masakan, dan juga menghilangkan bau amis pada ikan. Kandungan yang ada pada serai adalah kalori, kalsium, kalium, magnesium, dan juga zat besi. Serai juga sering digunakan untuk media pengobatan. Habis itu siapkan juga 1 ruas lengkuas yang sudah digeprek. Lengkuas atau nama lainnya laos dapat meningkatkan aroma dan rasa pada masakan. Lengkuas merupakan salah satu jenis umbi tanaman yang masuk dalam keluarga rimpang, seperti halnya jahe dan kunyit. Bedanya, kulit lengkuas cenderung mengkilat. Jenis rempah ini memiliki aroma yang khas dan tajam, sehingga berbagai jenis masakan tidak akan lengkap tanpa kehadiran si lengkuas ini. Setelah itu siapkan 2 lembar daun salam. Daun salam berfungsi sebagai pengharum dan penyedap alami. Daun salam bisa digunakan pada masakan jenis berkuah maupun tidak berkuah dan dengan penambahan santan atau tidak bersantan. Setelah itu daun salam juga bermanfaat untuk menjaga kesehatan dengan meningkatkan daya tahan tubuh. Setelah itu ada daun kemangi. Daun kemangi umumnya digunakan sebagai lalapan. Namun kemangi juga dapat digabung dengan masakan. Selain diolah menjadi resep masakan, daun ini juga sering digunakan untuk obat tradisional. Kemudian ada penyedap rasa. Tambahkan secukupnya saja ya guys. Untuk penyedap rasanya sendiri, saya memakai penyedap rasa totole. Karena penyedap rasa ini tidak hanya membuat masakan menjadi gurih saja, tetapi juga baik untuk kesehatan. Dikarenakan, penyedap rasa yang satu ini terbuat dari kaldu jamur dan tidak mengandung monosodium glutamat atau MSG. Lalu ada lada. Tambahkan secukupnya saja. Lada ini berfungsi untuk menambah rasa pedas pada masakan. Tidak hanya itu, lada juga dapat menghilangkan bau amis guys, dan juga menambah aroma serta sebagai penyedap alami pada masakan. Habis itu ada gula. Di sini saya menggunakan gula sebagai penyeimbang rasa pada masakan, agar nantinya masakan tersebut tidak terlalu asam dan juga terlalu pedas. Dan yang terakhir adalah minyak goreng serta air sebanyak 500 cc. Untuk bumbu ikannya, ada 1 sendok makan garam dan juga 2 buah jeruk sambal atau setengah jeruk nipis. Bumbu-bumbu tersebut berfungsi untuk menghilangkan bau amis serta memberi rasa asin pada ikan. Dan untuk bumbu halus ikannya ada 8 cabai keriting kering. Sebelum itu rendam sampai lembut dulu ya guys.
Kemudian ada satu ruas kunyit. Perlu diketahui, kunyit merupakan bumbu yang dapat merubah warna pada masakan. Nah, kunyit ini membuat masakan ikan asap pedas menjadi berwarna kuning, guys. Kunyit tergolong dalam kelompok jahe. Batang tidak bercabang, bentuknya memanjang dan merupakan batang semu yang tertutup rapat oleh pelepah daun dan berwarna hijau agak keunguan. Kunyit juga sering digunakan untuk herba. Setelah itu, ada 4 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, 1 sendok teh terasi bakar, dan 1 sendok makan minyak goreng. Langkah pertama, potong ikannya menjadi 3 bagian. Setelah itu, cuci bersih kemudian lumuri garam dan jeruk. Setelah itu, biarkan sampai 30 menit. Langkah kedua, blender bumbu halus ikan sampai halus. Kemudian panaskan minyak lalu tumiskan bumbu halus sampai benar-benar harum. Setelah itu masukkan serai, lengkuas, dan juga daun salam. Masak sampai bumbunya matang. Langkah ketiga, masukkan air lalu biarkan hingga mendidih. Setelah mendidih, masukkan ikan dan biarkan sampai setengah matang. Jangan lupa untuk bolak-balikannya pelan-pelan. Kemudian masukkan tomat lalu aduk pelan. Langkah keempat, masukkan nanas dan cabai rawit, kemudian penyedap rasa, lada, dan gula. Aduk sampai merata. Menjelang matang, masukkan daun kemangi, lalu aduk lagi sampai merata. Koreksi rasa dan sajikan panas. Mengapa dulunya Indonesia sempat dijajah oleh negara Belanda dan juga Jepang dikarenakan kekayaan rempah-rempah di Indonesia sangatlah berlimpah. Tapi tahukah kalian, beberapa rempah-rempah di Indonesia sebenarnya berasal dari luar negeri, guys. Salah satunya adalah lada. Lada sebenarnya berasal dari India yang kemudian disebarluaskan ke berbagai penjuru Asia Tenggara. Tidak hanya rempah dari India, ada juga cabai yang kita kenal saat ini, yang ternyata itu berasal dari Amerika, guys. Cabai ini dulunya dibawa oleh para pelaut asal Spanyol dan juga Portugis. Nah, gimana guys menurut kalian? Ikan asap pedas asal Kalimantan Barat ini tidak hanya enak dan gurih, tapi juga memiliki banyak sekali manfaat baik bagi kesehatan. Apakah kalian tertarik untuk mencicipi makanan dari Kalimantan Barat yang satu ini? Pesan saya untuk yang menonton video ini, mari kita sama-sama untuk terus melestarikan dan memajukan kuliner di Indonesia. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.